A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikman, NIM 222 Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi untuk memenuhi tugas dari ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Nah, adapun beberapa materi pembahasannya, yang pertama kebijakan fiskal konvensional, yang kedua kebijakan moneter Islam, yang ketiga mahsab mainstream, yang keempat modal analisis ISLM dalam perspektif Islam, dan yang terakhir pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu kebijakan fiskal konvensional. Sebelumnya kita harus mengetahui apa sih itu kebijakan fiskal. Jadi kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan penerimaan maupun pengeluaran pemerintah. Nah, tujuan dibentuknya kebijakan ini, yang pertama untuk mendorong laju investasi baik di sektor negara maupun sektor swasta. Yang kedua, untuk mendorong kesempatan kerja melalui dana negara yang dikeluarkan untuk insentif pada perusahaan. Yang ketiga, untuk mendorong stabilitas ekonomi di tengah ketidakstabilan global melalui langkah pengaturan pajak ekspor maupun impor. Yang keempat, untuk mendorong investasi yang optimal secara sosial sehingga mampu memacu laju pembentukan modal. Dan yang terakhir, untuk mendorong terjadinya distribusi pendapatan nasional sehingga pembangunan ekonomi di suatu negara dapat merata. Adapun sumber pendapatan maupun pengeluaran negara menurut kebijakan fiskal konvensional, untuk yang pertama itu sumber pendapatan negara ada pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Jadi negara itu mendapatkan uang dari ketiga sumber ini. Yang kedua itu ada pengeluaran negara. Nah, jadi pengeluaran negara itu ada beberapa. Yang pertama belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja subsidi, serta membayar utang negara. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kebijakan fiskal menjadi salah satu justifikasi mengenai adanya campur tangan pemerintah dalam mempengaruhi pertumbuhan dan aktivitas ekonomi. Nah, kebijakan fiskal di sini merujuk pada instrumen pemerintah dalam mengelola tingkat pengeluaran maupun pendapatan negara untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Selanjutnya materi yang kedua yaitu kebijakan moneter Islam. Nah, apa sih itu kebijakan moneter Islam? Jadi, kebijakan moneter Islam merupakan pendekatan dalam pengelolaan keuangan dan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau Islam. Kebijakan moneter merupakan suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Moneter di sini itu moneter dalam ekonomi Islam juga tidak hanya menekankan pada permintaan serta penawaran uang, namun di sini dia juga mengupayakan terjadinya pemerataan dengan prinsip keadilan. Selanjutnya itu dalam kebijakan moneter Islam itu ada pendapatan dan pengeluaran negara Islam itu sendiri. Yang pertama itu kita akan membahas tentang pendapatan negara Islam. Jadi pendapatan dari negara Islam itu ada beberapa. Yang pertama zakat. Nah, zakat merupakan sumbangan wajib yang diberikan umat Islam yang mampu kepada umat-umat yang tidak mampu seperti fakir, miskin, janda, yatim piatu, dan lain sebagainya. Yang kedua ada jizyah. Nah, jizyah merupakan pajak yang dikenakan pada non-muslim di negara berbasis Islam. Yang ketiga itu ada kharaj. Nah, kharaj itu merupakan pajak atas hasil pertanian atau tanah yang diberlakukan di masa lalu. Terutama itu terjadi pada masa kekhalifaan. Yang keempat ada ushur. Jadi ushur itu merupakan pajak atas barang yang dihasilkan dari tanah seperti pertanian, kebun maupun pertambangan. Dan yang kelima ada nawaib. Nah, jadi nawaib itu merupakan jenis kewajiban keuangan tertentu yang berlaku dalam hukum Islam yang berkaitan dengan harta warisan. Dan yang terakhir ada wakaf. Jadi wakaf itu merupakan praktek menghibahkan properti atau aset dengan tujuan itu agar mendapatkan berkahnya atau amal atau kegiatan
amal atas kegiatan tersebut. Pengeluaran negara Islam. Pengeluaran dalam negara Islam itu ada dua, yaitu primer dan sekunder. Yang pertama itu pengeluaran primer. Jadi pengeluaran primer di sini mencangkup tentang pengeluaran yang langsung terkait dengan kebutuhan pokok atau esensial negara, seperti halnya pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, dan layanan publik dasar lainnya. Yang kedua, pengeluaran sekunder. Jadi pengeluaran sekunder itu mencangkup tentang pengeluaran yang tidak secara umum terkait dengan kebutuhan dasar, seperti subsidi, proyek-proyek non-esensial, atau pengeluaran administratif lainnya. Selanjutnya kita akan beralih ke materi yang ketiga, di mana materi yang ketiga ini membahas tentang mazhab mainstream. Nah, jadi mazhab mainstream itu merupakan sebuah mazhab yang memiliki pandangan bahwa perbedaan utama antara ilmu ekonomi konvensional dengan ilmu ekonomi Islam itu terletak pada cara untuk mencapai tujuan ilmu ekonomi tersebut. Di mana mazhab mainstream ini menyetujui pandangan ilmu ekonomi konvensional yang menyatakan bahwa ekonomi itu muncul karena adanya keterbatasan sumber daya ekonomi untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Mazhab mainstream ini berbeda dengan pandangan mazhab Bakir Assad yang menyatakan bahwa sangat mungkin akan terjadi meskipun di alam semesta terjadi keseimbangan. Jadi Bakir Assad ini menyatakan pada dasarnya manusia memiliki keinginan yang tidak terbatas. Namun dengan adanya ajaran Islam, manusia itu dituntut untuk mengendalikan keinginannya. Karena jika keinginan manusia itu tidak terkendali, maka akan menyengsarakan kehidupan manusia itu sendiri. Selanjutnya kita beralih ke materi yang keempat, di mana materi ini akan membahas tentang model analisis IS-LM dalam perspektif Islam. Sebelumnya kita harus mengetahui apa sih itu IS dan LM. Jadi IS itu singkatan dari investment saving. Pada bagian ini menjelaskan tentang apa yang menyebabkan seseorang ingin menabung dan apa yang menyebabkan seseorang itu ingin lebih berinvestasi. Nah, sedangkan LM itu artinya liquidity, preference, dan money supply. Di sini tuh membahas tentang bagaimana kegiatan ekonomi masyarakat itu dipengaruhi oleh suku bunga. Jadi dalam perspektif Islam itu, model analisis IS-LM dapat dipertimbangkan sebagai salah satu alat untuk memenuhi interaksi antara sektor real dan sektor moneter dalam perekonomian. Konsepnya itu bisa disesuaikan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti halnya keadilan, transparansi, dan distribusi yang adil. Contoh misalnya, penggunaan suku bunga dalam model IS-LM bisa dinilai dari sudut pandang keadilan dalam sistem keuangan Islam. Selanjutnya, model analisis IS-LM itu merupakan kerangka kerja ekonomi yang menggambarkan hubungan antara tingkat output atau pendapatan nasional dengan tingkat suku bunga dalam perekonomian. Dalam perspektif Islam, aspek moneternya itu bisa dinilai berdasarkan prinsip keadilan dan keberlanjutan ekonomi. Nah, sedangkan interaksi antara sektor real dan moneternya bisa dipahami dengan memperhatikan aspek distribusi kekayaan dan keadilan dalam alokasi sumber daya. Selanjutnya kita akan beralih ke materi yang kelima atau materi yang terakhir, di mana membahas tentang pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam. Nah, jadi menurut Hasanus Saman, pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam itu merupakan ilmu dan aplikasi petunjuk atau aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material agar memenuhi kebutuhan manusia sehingga dapat menjalankan kewajibannya pada Allah Subhanahu wa taala dan masyarakat. Nah, adapun tujuan pembangunan ekonomi ini atau tujuan pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam, yang pertama itu menjamin kebutuhan dasar manusia, yang kedua meningkatkan kapabilitas dan martabat manusia, yang ketiga menjamin keberlangsungan kehidupan manusia dalam jangka panjang, dan yang terakhir menumbuhkan dan menjamin spiritualitas. Selanjutnya dalam konsep pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam, jadi konsep pembangunan ekonomi dalam Islam itu merupakan konsep pembangunan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, dengan kesadaran bahwa keberhasilan pembangunan harus disertai penerapan tentang konsep-konsep pembangunan klasik dan modern, serta belajar dari pengalaman negara-negara
yang telah berhasil dalam melakukan usaha pembangunan tersebut. Konsep ekonomi Islam ini mengacu pada prinsip syariah yang menjadi pedoman masyarakat Muslim. Jadi sehingga setiap aktivitas manusia termasuk di dalamnya adalah kebijakan ekonomi dan pembangunan, serta aktivitas ekonomi masyarakat sudah semestinya merujuk pada hukum Islam. Nah, dalam PPT itu bisa kita lihat bahwa pertumbuhan plus perubahan itu akan menghasilkan pembangunan. Nah, di mana perubahan di sini itu terbagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Nah, kalau kualitatif itu menyangkut dengan Tuhan, jadi maksudnya itu sesuai peraturan syariat Islam. Sedangkan kuantitatif itu sosial ekonomi keseharian biasa-biasa. Jadi maksudnya itu Islam itu kalau mau membangun ekonomi harus seimbang antara dunianya dan akhirat. Sedangkan dalam pertumbuhan itu ada sosial ekonomi dan teknologi. Jadi berbeda dengan konsep dalam ekonomi konvensional yang memaksimalkan kekayaan dan konsumsi, ekonomi Islam itu melaksanakan ekonomi dengan melihat keseimbangan antara material dan spiritual. Baik, itulah tadi sedikit pemaparan materi dari saya untuk memenuhi tugas dari ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.